Abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhlal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran ruah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwah sekalian, kita bersyukur kepada Allah selama masih bisa selalu menambah ilmu, meneladani para ulama, minimalnya kita menghargai ilmu yang kita pelajari. Karena dulu pernah kita sampaikan, kalau orang yang belajar ilmu saja tidak menghargai ilmunya, maka bagaimana orang lain akan menghargai ilmu tersebut. Dan ilmu ini berharga sekali, dinikmati oleh orang yang tahu. Sekalipun pejabat dan ahli politik, sekalipun dia sudah mendapatkan ketenaran dan posisi, kalau orang zaman sekarang sudah puncak. Ini seperti yang dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Beliau pernah menukil perkataan seorang menteri. Bahkan karena orang ini ahli, dipercaya memegang beberapa kementerian, dikenal dengan Sahibul Wizaratain, 2 kementerian. Dan beliau seorang alim, ahli sastra, dan juga hafalannya kuat, dikenal dengan Ibnul Amid, meninggal tahun 360 Hijriah. Beliau mengatakan, "Ma kuntu adhunnu anna fid dunya halawatan aladzu minar ri'asati allati ana fiha." Aku tidak nyangka di dunia ini ada kelezatan yang lebih hebat dari jabatan yang aku rasakan sekarang. Hatta hadartu mudzakarata Sulaiman ibn Ahmad At-Tabarani wa Abi Bakr al-Ju'abi. Sampai aku menyaksikan diskusi, debat antara 2 pendekar ilmu. Yang satu At-Tabarani, Sulaiman ibn Ahmad, yang satu Abu Bakr al-Ju'abi. Ini adalah seorang ahli hadis juga, tetapi tidak sehebat At-Tabarani. Lalu disebut bahwa At-Tabarani ini memiliki kekuatan yang lebih hebat dari al-Ju'abi. Wa kana At-Tabarani yaghlibu al-Ju'abi bi kathrati hifdhihi. Jadi At-Tabarani banyak hafalannya, kuat seperti kebiasaan ahli hadis. Wa kana al-Ju'abi
yaghlibu at-Tabarani bi fitnatihi wa dzaka'i ahli Baghdad. Dan kehebatan Al-Ju'abi, dia lebih hebat dari At-Tabarani dalam kecerdasan. Dan bahkan orang Baghdad yang hebat sekalipun sampai disebut sebuah perumpamaan, yang hebat ini Al-Ju'abi. Sampai akhirnya la yakadu ahaduhuma yaghlibu akhar atau yaghlibul akhar. Sampai sama hebatnya perdebatan itu kagak nggak ada yang menang. Fartafa'at aswatuhuma, dua-duanya sampai suaranya kenceng dan tidak ada yang menang. Hatta qala Al-Ju'abi, sampai Al-Ju'abi mengatakan, indi hadithun laisa fid dunya illa indi. Aku punya hadis yang aku riwayatkan, di dunia ini tidak ada hadis itu kecuali aku aja yang punya. Kata At-Tabarani, sebutkan hadis itu. Qala haddatsana Abu Khalifah, qala haddatsana Sulaiman ibn Ayyub, qala haddatsana Syekhun, qala haddatsana, fa nyebutin hadisnya. Maka kata At-Tabarani, entar dulu. Sulaiman ibn Ayyub yang kamu sebutkan itu aku. Abu Khalifah sami'a minni. Fa anta innama sami'ta min Abi Khalifah. Fasma' minni hatta ya'lu wa isnaduka. Kamu kan cuma dengar dari gurumu Abu Khalifah. Abu Khalifah muridku. Kamu dengar langsung dari aku biar sanadmu lebih tinggi. Fakhajal Al-Ju'abi faghalaba At-Tabarani. Maka Al-Ju'abi malu dan At-Tabarani yang menang dalam diskusi itu. Kata Ibnul Amid rahimahullah, fara'aitu fi makani anni lam takun ri'asata indi wa kuntu makana At-Tabarani wa farahtu bi farahi At-Tabarani. Di saat itu aku langsung berbicara, seandainya aku enggak jadi pejabat enggak apa-apa. Seandainya aku lebih menjadi Tabarani pada saat itu dan aku bisa bahagia dengan ilmu hadis itu. Subhanallah. Para pejabat pun rindu dengan ilmu karena waktu itu memang mereka tahu ilmu agama itu berharga. Ini beliau wafat tahun 360. Sama, di tahun yang sama dengan At-Tabarani. Al-Ju'abi wafat lebih dulu akhirnya, tahun 355. Artinya mereka di tahun itu, ilmu hadis masih menyebar sampai di kalangan para pejabat. Dan sebelum itu, di zaman dinasti Abbasiyah, ada khalifah kedua, namanya Abu Ja'far Al-Mansur. Wafat tahun 158 Hijriah. Beliau ada yang nanya, qila li Abi Ja'far Al-Mansur, hal baqiya min ladzati dunya syai'un lam tanalhu? Antum ini khalifah, maksudnya bukan khalifah, raja, karena para khalifah sudah wafat dengan bergulirnya 4 khalifah ditambah dengan Al-Hasan Ibnu Ali radhiyallahu anhuma 6 bulan mundur, selesai 30 tahun. Kata Nabi SAW, al-khilafatu fi ummati 30 sana. Khilafah ini cuma 30 tahun. Setelah itu muluk, raja-raja aja. Jadi Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau meskipun dipanggil Amirul Mukminin tapi beliau raja. Apalagi setelahnya. Baik, Abu Ja'far Al-Mansur, beliau juga seorang khalifah. Khalifah yang dikatakan dia raja. Menang. Antum tahu itu kudeta. Ya, dinasti Abbasiyah menggulingkan dinasti Umayyah, digulingkan, menang. Perang dalam satu hari, kadang-kadang mereka bisa membunuh sampai 80 orang, kemudian mereka bentangkan permadani, mereka makan-makan di atasnya karena kemenangan politik. Itu juga parah di zaman itu. Tetapi kita lihat di antara poin pentingnya di sini, ketika mereka memiliki pergolakan yang parah, ketika mereka juga sama, bukan khalifah juga, tetapi raja. Tetapi para ulama di kalangan ahli hadis seperti Imam Ahmad, Al-Hasan Al-Basri, kemudian Sufyan Ats-Tsauri dan lainnya, tetap menghormati mereka sebagai waliul amr yang harus ditaati. Meskipun pembunuhan ada, kekerasan ada. Tidak seperti zaman sekarang. Ada orang mengatakan, yang kita diperintah untuk taat, yang perintahkan kita untuk membaiat, itu kalau khalifah yang benar. Kalau beramal dengan Al-Quran, kalau tidak, nggak ada wajib ketaatan. Ini dari siapa ini maksudnya? Bahkan kita tidak diuji oleh Allah dengan ujian para ulama dulu seperti Hajjaj bin Yusuf Tsaqafi yang ganas banget. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, anaknya sampai kabur lari dari Al-Hajjaj bin Yusuf, sembunyi di rumah bapaknya. Al-Hasan ditanya, mana anakmu? Ada di dalam. Mau apa? Dia mau bohong. Ada di dalam. Tapi gara-gara kejujurannya, maka dimaafkan anaknya. Tetapi maksudnya kondisi zaman itu ngeri juga sama.
Baik, ini Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Beliau ditanya, antum sudah sukses, menang politik, hidup di atas singgasana. Ada nggak yang masih antum penginkan? Qala baqiyat khaslah. Ana pengen satu lagi, ana belum dapat. Mahia, apa? Dia mengatakan an ajlisa fi mistabatin wa hawli ahlul hadis yaqulul mustamli man dzakarta rahimakallah. Ya, beliau mengatakan aku berharap aku ini duduk di atas mimbarnya para ahli hadis. Di sekitarku ada murid-murid yang meriwayatkan, lalu ada mustamli. Mustamli itu yang menuliskan hadis. Dia mengatakan siapa tadi yang antum sebutkan rahimakallah. Jadi lezatnya dulu para ulama belajar hadis itu mereka rasakan sampai tingkat pejabat. Mereka mengharap memang enak sekali belajar hadis itu. Tapi mereka memang tetap ingin dengan politiknya. Tetapi tidak jarang di antara mereka ngajak para ulama membawa bukunya agar dipelajari di istana. Al-Muwatta karya Imam Malik rahimahullah. Imam Malik diminta untuk mengajarkan Muwatta di istana, tapi beliau enggak mau. Al-Bukhari rahimahullah wafat tahun 256. Beliau pernah diminta untuk membawa Sahih Bukhari dan kitab Tarikhul Kabir untuk diajarkan di istana, tapi beliau enggak mau. Ya, beliau mengatakan yang mau belajar datang ke rumah atau ke masjidku. Kalau antum tidak mau, antum tersinggung, silahkan saja larang saya untuk menyampaikan kajian. Nanti depan Allah, ana punya alasan, ana enggak ngisi karena antum larang. Artinya sampai ini para ulama juga mengatakan seandainya pemerintah melarang seorang untuk menyampaikan kajian, maka kata Syekh Utsaimin juga mereka siap untuk taat. Siap untuk taat. Tapi yang jelas ala kulli hal kita katakan ilmu ini lezat, tetapi yang menikmati adalah orang yang paham. Beruntung kita kalau bisa masih belajar, itu sudah beruntung. Dan semoga kita bisa istiqamah. Dan memang ilmu itu ada yang barokah, ada yang tidak. Ada yang manfaat, ada yang tidak. Dan la'udzubillah kalau ilmu itu menjadi bumerang. Ini yang disampaikan para ulama, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Ada ilmu yang menjadi bumerang, ada ilmu yang bisa menolong. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Baik, kita sampaikan kemarin tentang adab seorang penuntut ilmu di majelis. Ya. Kemudian ketika dia menyampaikan salam kepada yang di majelis atau kepada gurunya. Kemudian kita akan melanjutkan pada poin ke-8 tentang adab seseorang ketika dia berhadapan dengan murid-murid lainnya. Ana sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa hukum asalnya orang belajar itu membawa kitab. Hukum asalnya. Dan terkadang di pengajian tertentu tidak mesti yang dibahas satu kitab saja. Kalau memang yang disampaikan adalah majlisut tahdits, gurunya menyampaikan riwayat-riwayat dia, mungkin. Dan itu bisa, biasa juga. Tetapi terkadang dalam satu majlis, beberapa talib itu membawa buku yang berbeda-beda. Ini membaca nahwu, ini membaca tafsir, ini membaca hadis dan seterusnya. Dan itu biasa. Ya, terkadang yang membaca hadis sedikit, yang membaca nahwu sedikit, yang membaca tafsir banyak. Terkadang sebaliknya. Dan itu masing-masing dalam satu waktu. Maka para ulama sampai mengatakan, kalau seorang datang giliran untuk membaca, dia perlu perhatikan. Dan dia menghormati jatah giliran orang lain. Tetapi catatannya, hukum asalnya para ulama dulu belajar baca kitab. Apa yang disampaikan guru dari tambahan faedah dicatat. Itu hukum asalnya. Sampai kata Ibnul Attar. Ibnul Attar ini muridnya Imam Nawawi. Beliau wafat tahun 724 Hijriah kalau tidak salah. Beliau mengatakan guruku Imam Nawawi itu sehari bisa 12 majelis. Sehari bisa sampai 12 majelis. Hadisnya 3. Kutubur Rijal dibaca. Sahih Muslim dibaca. Al-Jama' baina Sahihain dibaca. Madhab fikih Syafi'i 2 beliau baca dalam satu hari. Buku bahasa 2 dibaca sehari. Dan semua dibaca. Kemudian wa kuntu u'alliqu jami'a ma yata'allaqu biha. Tak tulis yang berkaitan dengan ilmu yang dibutuhkan, saya tulis. Hukum asalnya orang belajar seperti itu. Jadi ilmunya itu ada yang nyangkut karena bukunya dipegang. Dan ternyata para ulama membahas
Adab dengan ilmu, adab dengan buku, adab dengan orang yang membaca buku yang lain. Baik, kita akan bahas sekarang pembahasan adab yang ke-8. Penulis rahimahullah Ibnu Jama'ah menyebutkan an yata'addaba ma'a hadiri majlis syekh. Hendaklah dia sopan terhadap semua yang hadir di majlis syekh. Fa innahu adabun ma'ahu wa ihtiramun li majlisih. Karena ketika dia menghargai orang yang hadir, berarti dia menghargai gurunya dan menghargai majlisnya. Masalahnya majlis para ulama berbeda dengan majlis yang lain. Sampai dinukil dari sebagian ulama seperti Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah, beliau mengatakan majalisul ilmi tuhtadanu bis sakinati wal waqar. Jadi majlisnya para ulama, majlis ilmu itu selalu diliputi dengan ketenangan, kekhusyuan. Jadi orang memang perlu beradab. Baik, dikatakan wahum rufaqa'uhu fayuwaqqiru ashabahu wa yahtarimu kubara'ahu wa aqranahu. Dan yang dia hormati hadirin yang ada di majlis syekh itu murid-murid syekh semua. Dan termasuk kawan-kawan dia seperjuangan dalam belajar ke syekh itu, maka dia menghargai, menghormati siapa saja. Aqran, kawan-kawannya, kubara, senior-seniornya, lebih dihormati. Entah senior dalam belajar atau senior dalam umur. Dikatakan wala yajlisu wasatal halqah aw wastal halqah wala quddama ahadin illa li daruratin kama fi majalisit tahdits. Dan dia berusaha tidak duduk di tengah-tengah. Dan ini ada riwayatnya ya. Ada larangan. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yajlisa wastal halqah. Ya, Nabi SAW melarang ada orang duduk di tengah-tengah halaqah atau lingkaran. Kalau ada orang duduk di lingkaran atau datang duduk tengah-tengah begini, ini ada larangannya. Bahkan ada riwayat laknatnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yajlisu wastal halqah. Rasul SAW melaknat orang yang duduk di tengah halqah. Cuman hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Hanya sebagian ulama tetap memandang bahwa itu termasuk adab dalam bermajlis. Baik, berarti dari mana orang kalau mau duduk itu? Kalau mau duduk berarti halaqahnya masih ada tempat yang tersisa, duduk di situ. Kalau seandainya tidak, maka dia duduk di belakang. Hukum asalnya seperti itu. Seperti dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW sedang di majlis, idh aqbala thalathatu nafar, ada 3 sahabat datang. Amma ahaduhum fara'a furjatan fajalasa fiha. Salah satu dari 3 orang itu melihat halaqahnya itu ada bolongnya, ada yang kosong, maka dia duduk di tempat itu. Wa ammal akhar fastahya fajalasa khalfahum. Orang yang kedua dia malu untuk maju-maju, akhirnya duduk di paling belakang. Wa amma tsalitsu fadhahaba aw fansarafa dhahiba. Orang ketiga lihat enggak tertarik pergi dia. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau selesai dari pengajiannya, maka Nabi SAW menyatakan, ala unabbiukum bi akhbarits tsalatsah, mau enggak aku tunjukkan kalian tentang 3 orang yang datang tengah-tengah pelajaran tadi. Ammal awwalu fa'aradallahu an. Orang yang pertama itu berpaling, maka Allah pun berpaling dari dia. Dulu pernah kita sampaikan, sebagian ulama mengatakan bisa jadi orang itu munafik. Bisa jadi. Atau bisa jadi orang itu sahabat tapi sibuk. Datang ada majelis, maka dia cari kesibukan yang lain. Dan itu tidak dicela, hanya rugi dia. Karena nggak dapat keistimewaan majelis bersama Nabi SAW. Adapun orang yang lain, fa'awa ilallah fa'awahullah. Orang itu melihat ada pertolongan Allah, ada tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun lindungi dia. Ketika dia mencari tempat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang terakhir, fastahyallahu min. Orang itu malu. Maka dia duduk di belakang tadi. Maka karena dia malu, Allah pun malu kepada dia. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat malu.
Hanya malunya Allah tidak sama dengan malunya makhluk. Akan tetapi ini menunjukkan keistimewaan dua orang. Yang pertama karena semangat, ada tempat yang sisa, dia masuk. Duduk dia di situ. Tapi kalau tidak, hukum asalnya tempat duduk dia di belakang pun datang terlambat. Begitu. Dan memang tidak tepat orang datang belakangan, lompat-lompat. Gini. Nabi SAW ketika khutbah Jumat, lihat ada orang masuk, datang terlambat, lompat-lompat begitu. Kata Nabi SAW, ijlis, faqad adzaita wa anait. Kamu telat, merusak, nyakitin orang. Duduk. Gitu. Nah ini menunjukkan bahwa adab dalam majlis seperti itu. Kecuali kalau memang tempat itu banyak kosongnya di depan. Kayak masjid zaman sekarang. Jadi pengajian itu yang penuh belakang dulu. Ya kan? Karena ada limnya. Di tembok itu ada limnya. Anda nggak ngelihat. Ya. Jadi disebutkan orang itu tidak duduk di tengah-tengah halaqah. Dan tidak duduk di depan orang. Duduk di depan orang. Ada orang di sini, tahu kita masuk, duduk di depan. Subhanallah. Orang Arab marah sekali kalau ada orang membelakangi dia. Dan ini menjadi tabiat atau kebiasaan. Dan memang ada larangannya. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyatakan, wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Dan ini tidak terkecualikan. Orang ketika datang, kalau memang tempatnya sempit, mau gimana lagi? Tapi hukum asalnya orang tidak membelakangi orang lain. Ada orang duduk enak-enak, dia lompat seret sampai depannya, duduk. Itu orang Arab marah sekali didudukin seperti itu. Maka menjadi imam adalah kehormatan. Ya, kehormatan. Karena dia akan membelakangi makmumnya. Di dalam syariat, yang menjadi imam itu orang yang memang kriterianya terpenuhi. Liya ummal qawma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling pantas itu yang paling qari. Maksudnya paling banyak hafalannya. Seperti kata Hafidz Ibnu Hajar. Dan Syekh Abdul Aziz Sadhan mengatakan, orang yang hafalan Al-Qur'annya banyak terhormat di 3 alam. Alam dunia, dia pertama yang paling berhak untuk menjadi imam. Alam akhirat, dia akan dipersilahkan naik ke surga sesuai dengan hafalannya. Kemudian sampai di kuburan, alam barzakh pun demikian. Nabi SAW ketika melihat ada korban perang Uhud dan mereka capek sekali untuk menggali kuburan sejumlah para syuhada, maka mereka bikin kuburan yang gede, beberapa orang masuk dalam satu liang. Nabi SAW melihat, undur ayyuhum aktsaru akhdhan lil Qur'an. Coba lihat mana yang hafalannya paling banyak. فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحَدِ. Kalau Nabi SAW beritahu, ini hafalannya lebih banyak. Dahulukan. Ini adalah tasyrif untuk orang yang hafalannya banyak. Baik, ketika duduk, orang yang paling depan mestinya memang orang yang paling mulia dan terhormat. Datang belakangan, langsung duduk depan. Kayak gini, ini enggak pantas sekali. Kemudian dikatakan di sini, illa li darurah, kecuali kalau darurat. Tempatnya memang tidak tersisa lagi. Wala yufarriqu baina rafiqain wala baina mutasahibain illa biiznihima ma'an. Dan dia tidak memisah 2 orang yang duduk berdekatan. Ada teman lagi ngobrol atau sudah duduk duluan, tahu tidak datang, minggir tengahnya. Nih ada orang model kayak gini karena memang dia canda. Tapi ada yang memang enggak perhatian dia. Duduk langsung di tengah 2 orang yang mungkin 2 orang ini masih berbicara. Ternyata ini tidak adab. Dan ada riwayat yang melarang itu. Dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan dengan sanad yang hasan, Nabi SAW naha an yajlisa ar-rajulu baina rajulaini illa biiznihima. Ya, Nabi SAW melarang seseorang untuk duduk di tengah-tengah 2 orang kecuali kalau dia diizinkan. Ini minta maaf saja. Afwan. Mau duduk dekatan silahkan. Anak tak minggir, tapi setidaknya dia minta izin ketika akan duduk di tempat itu. Subhanallah, ini semua diperhatikan para ulama ya. Ibnu Jama'ah rahimahullah dalam kitab Adab belajar sampai diperhatikan yang seperti itu. Baik, dikatakan wala fawqa man huwa aula minhu, tidak pantas dia duduk lebih depan, lebih dekat dengan guru untuk orang yang lebih terhormat. Jadi ada orang yang lebih terhormat dan senior, misalkan di situ, dia datang belakangan, dia pengen
di depannya. Ini tidak pantas. Wa yanbaghi lil hadirin idza jaa al qadimu an yurahibu bihi wa yuwassi'u lahu wa yatafassahu li ajlihi wa yukrimuhu bima yukramu bihi mithluh. Dan sebaiknya orang yang sudah datang duluan, kalau ada yang datang belakangan, dia luaskan tempatnya. Fadhal, silahkan, bukan telat, salahmu sendiri gitu. Jadi dia persilahkan. Yurahib itu artinya sambut, dipersilahkan, dan mereka merenggangkan tempat kalau memang itu memungkinkan. Dan itu dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum, kata Allah. Ya, kalau kalian dibilang agak minggir, agak geser sedikit, geser aja, Allah akan meluaskan untuk kalian. Ini luar biasa ini. Dan perintah dalam Al-Quran itu sebenarnya banyak iming-imingnya. Cuman orang kadang-kadang gak paham. Sampai sebagian sahabat ketika membaca firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Ya, wahai orang beriman, jangan masuk rumah sampai kalian minta izin. Kalau diizinkan fadhal, kalau enggak jangan. Kemudian dalam ayat berikutnya dikatakan wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau dibilang oleh tuan rumah, pulang kamu. Pulang. Ngapain ngotot? Salam lagi. Bukain pintu ini, capek datang ke sini. Subhanallah. Kalau pulang saja. Karena itu azka lakum. Itu lebih baik untuk kalian. Seorang sahabat mengatakan, ana pengen sekali-kali ditolak sama yang punya rumah. Karena Allah mengatakan, huwa azka lakum. Ini lebih istimewa untuk kalian. Tapi nggak pernah ada orang ditolak kan? Ya, minimalnya orang nggak buka pintu, tapi nggak bersuara. Ya, tetapi yang jelas, ini termasuk sopan santun di dalam bermuamalah. Nah ini sekarang kalau ada orang datang yang belakangan, ini terasa kalau kita lagi di majelis gitu, kerasa banget kita lagi semangat-semangat nulis, tahu ada orang datang gitu agak rasa keganggu gitu. Tapi yang perintahnya untuk fadhal, silahkan gitu. Ini bagusnya seperti itu. Dan dia memuliakan yang datang. Memuliakan. Tentunya memuliakan dengan pemuliaan yang tepat, tidak berlebihan dan seterusnya. Wa idza fusiha lahu fil majlisi wa kana harijan dhamma nafsahu wa la yatawassa'. Nah, ini sekarang adab untuk yang datang belakangan ini. Kalau dia dipersilahkan orang, silahkan. Padahal sebenarnya tempatnya sempit. Ya sudah, dia duduk di situ, tapi yadhummu nafsahu, dia berusaha untuk menjaga badannya. Bukan kalau orang Jawa bilang enak-enak no gitu. Duduknya tambah gini. Subhanallah, ada orang kayak gitu. Datang terlambat, pengen di saf awal, geser. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini datang terlambat, ganggu. Ini tidak terpuji sama sekali. Di majelis juga seperti itu. Sudah dikasih waktu, tempat, silahkan. Dia malah seenaknya gitu. Dan subhanallah, kita kadang-kadang ya, di majelis begini, ada orang datang bawa kursi, antum tahu? Bukan kursi yang tinggi itu, kursi yang lipat terus dari bawah itu. Datang terlambat bawa kursi itu. Afwan. Duduk dia tenang sekali. Masya Allah. Itu dongkol yang di sekitarnya. Dongkol. Mudah-mudahan kita nggak ngikutin orang itu. Ya, tapi memang dongkol sekali. Apalagi kalau pengajian sudah rapat sekali. Itu subhanallah, masyayikh itu kalau halaqahnya betul-betul didatengin para tulab itu, tulabul ilm. Subhanallah, kita memang geser aja susah. Lah kok ada orang datang belakangan bawa kursi. Kursinya taruh di mobil aja sana. Itu orang datang biar kita semua rasa kita nggak sandar. Ini maksudnya dia bawa kursi itu biar bisa sandar begitu. Datang terlambat bawa kursi, kadang kursinya gede sekali. Ya Allah. Baik. Dikatakan wala yu'ti ahadan minhum jambahu wala dhahrahu, dan tidak pantas dia membelakangi dengan menjadikan punggung dia untuk orang lain atau bahkan pinggirnya untuk orang lain. Ya, gimana berarti ya? Memang susah, tapi maksudnya agar dia menghargai majelis itu. Ketika dia datang, kalau ada orang yang datang di sini, lalu dia agak maju begitu, seolah-olah orang itu kayak nggak dianggap gitu. Dikasih
pinggirnya aja gitu. Apalagi sampai belakangnya. Tapi kasih pinggirnya aja. Dia nggak noleh, nggak apa. Betul-betul seolah-olah kayak orang lain yang tidak dianggap. Itu saja tidak sopan. Datang terlambat, duduk tahu-tahu, kemudian tidak menganggap kanan kiri. Itu tidak sopan. Subhanallah. Syekh Saleh Utsaimin hafizahullah, beliau mengatakan, ini adab dalam majlis antar penuntut ilmu. Gimana dengan masyayikhnya? Kadang-kadang di tempat kajian, ya, ada orang yang belajar itu di pinggir-pinggir tiang, ya kan? Dia menghadap juga ke hadirin gitu. Karena pengen sandar. Akhirnya bukan hanya sandar di sana, sandar di sini-sini begitu. Padahal kata Syekh, yang pantas itu dia menghadap ke gurunya. Sebagaimana guru menghadap ke hadirin. Kok ini bukannya menghadap, malah justru enak sandar begini. Dan sengaja gurunya ditaruh di sebelahnya begini kayak dia. Kadang-kadang apalagi sambil buka HP, subhanallah. Ya. Dan dulu anak pernah ceritakan, Syekh Saleh Utsaimin hafizahullah. Beliau pernah di majelis khusus, bukan majelis umum ya. Di majelis masjidnya. Ada beberapa orang yang duduknya agak jauh dari majelis. Beliau tegur. Beliau bilang, antum ini datang untuk belajar atau cuman untuk nunggu sholat aja. Kalau memang datang untuk belajar, memang tidak seperti itu caranya. Maju. Gitu. Baik. Kemudian, tapi beliau biasanya menyampaikan itu di majelis khusus. Kalau di majelis umum, seperti di Masjid Nabawi, orang kadang datang penasaran, duduk sebentar pergi. Orang mau janjian datang situ lewat. Kalau ditegur-tegur nggak jadi pengajian. Ya, tapi maksudnya memang adab orang yang sudah ngerti tidak sama dengan orang yang awam, begitu. Kemudian dalam kitab ini disebutkan wa yatahaffadhu min dzalika wa yata'ahhaduhu 'inda bahthi asy-syaikh lahu. Hendaklah dia memperhatikan adab itu terutama kalau syekh sedang mencari dia. Nah, dia harus perlu perhatian. Ketika gurunya mencari dia, maka dia siap. Ya, tidak membuat gurunya bingung. Ini mana fulan, mana fulan. Padahal dia ada tuh. Wala yajnahu ala jarihi. Dia tidak, wallahu alam, ini maksudnya yajnah itu kan dari kata-kata janah. Menjadikan apa yang di kanan dan kiri itu janah. Seperti sayapnya. Maksudnya bagian wallahu alam, maksudnya dia gini sama temannya. Di majelis gini, gini. Entah kanan aja atau kiri aja, tapi itu tidak pas. Jadi dia pegangan gini. Kemudian dikatakan di sini juga, au yaj'alu mirfaqahu qa'iman fi jambihi, atau tangannya ini, mirfaq itu artinya siku, diberdirikan gini. Imma di tangannya begini, di dekat sebelahnya, atau bahkan tangannya ditaruh di kaki temannya begini. Nah, ini enggak pantas sekali. Ini katakan au yakhruju an baqiyatil halaqati bitaqaddumin au ta'akhur, atau dia di halaqah itu enggak rata, agak maju dari yang lain atau mundur sekali dari yang lain. Nah, itu ternyata tidak terpuji juga, karena biasanya orang ketika belajar itu rapih seperti di majelis soft salat. Para ulama kayak begitu. Seperti soft jihad sama. Nabi SAW merapihkan itu. Merapihkan, dan ternyata di pengajian pun para ulama mengatakan jangan ada yang terlalu maju atau terlalu mundur, katanya begitu. Wala yatakallamu fi athna'i darsi ghairihi au darsihi bima la yata'allaqu bih. Nah, ini sekarang tadi kita sebutkan kalau orang datang ke guru kemudian buku yang dia baca tidak sama dengan buku yang lain. Misalkan ada guru mau ngajar, muridnya datang 5 orang. Yang satu bawa buku tauhid, yang 2 bawa buku hadis, yang 2 lain bawa buku fikih. Baik, sekarang dia ada jatah untuk baca. Kapan dia jatahnya? Kapan jatah kawan-kawannya? Pada pertemuan yang lalu kita katakan, kalau bisa dia hadir di semua majelis itu. Meskipun dia datang membawa buku hadis aja. Saya mau belajar dari guru saya ini ilmu hadis. Tapi ternyata beliau juga akan mendengarkan orang lain bawa buku fikih. Kalau dia bisa, maka setidaknya dia mendengar semua buku yang dibaca di majelis itu. Tapi kalau tidak, maka setidaknya dia tidak mengganggu orang lain yang membaca buku itu. Maka dalam pembahasan yang sekarang, ketika dia membaca, dia akan mendapatkan
jatahnya, tapi pas dia selesai dari jatahnya atau dia belum dapat jatah untuk membaca, setidaknya dia tidak berbicara. Temennya baca buku fikih, dia kan hadis. Anak nggak pengen belajar fikih sekarang, tapi dia tidak pantas ngobrol. Belum datang jatah anak. Ini sama dengan setor hafalan. Ya kan? Setor hafalan itu kalau di pondok pesantren itu kan kadang-kadang modelnya antri itu. Antri. Atau mungkin halaqah satu-satu begitu. Kalau sambil nunggu kawannya dia ngobrol itu sebenarnya melanggar adab majelis. Meskipun belum datang jatah dia, akan tetapi dia di majelis sekarang. Maka sepantasnya dia beradab dengan adab majelis. Dikatakan, atau pas jatah dia, dia ngobrol dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan kitab yang dia baca. Au bima yaqta'u alaihi bahthah, atau obrolan dia membuat pembahasan yang sedang dia baca itu terputus. Itu nggak pantas. Hukum asalnya kita belajar di satu pembahasan, ya sudah itu selesaikan dulu. Jangan tanya di luar konteks, itu hukum asalnya. Kalau memang ternyata ada hubungannya, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada hubungan sama sekali, membuang waktu. Baik. Wa idza syara'a ba'duhum fi darsin fala yatakallamu bikalamin yata'allaqu bidarsin faragha wala bighairihi mimma la tafutu faidatuhu illa biiznin minasy-syaikhi wa sahibid dars. Kalau yang lain sudah mulai membaca, maka dia tidak berbicara dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran itu. Diam, itu hukum asalnya. Agar faidahnya dia dapatkan. Ya, agar dia bisa mendapatkan manfaat. Kecuali kalau syekh mengizinkan. Atau sahibud dars. Siapa yang dikatakan sahibud dars? Orang yang sedang dapat giliran jatah membaca. Dia yang berhak untuk istilahnya, diam dulu. Karena ganggu. Kalau kita sedang tidak membaca, kemudian kita ngobrol, maka akan mengganggu orang yang dapat giliran baca. Maka sahibud dars yang sedang dapat giliran baca itu, dia lebih berhak untuk memanfaatkan waktu. Kalau kita tidak sedang dapat giliran, diam. Nanti ganggu. Dan faedahnya bisa berkurang. Baik. Kadang di majelis itu ada yang tidak sopan. Ada model-model orang yang memang tipe dan pembawaannya itu nyeleneh. Ada aja. Usil tengil, kata orang zaman sekarang. Dikatakan, wa in asa'a ba'du talabati adaban ala ghairihi lam yanharhu ghairu syekh. Kalau seandainya di tengah pengajian, di pelajaran itu ada yang adabnya jelek, ganggu yang lain, maka tidak sepantasnya murid-murid yang lain negur langsung. Yang berhak untuk negur itu syekh. Ya. Kalau mengingatkan tidak apa-apa. Illa bi isyaratin aw sirran bainahuma ala sabilin nasiha. Kalau dia misalkan dia memberikan isyarat. Jangan. Nah, itu enggak apa-apa. Subhanallah ya, orang itu beda-beda ya. Ana dulu itu kalau sudah di majelis itu malu banget. Ana angkat suara, bukan malu ya. Mungkin lebih takut gitu. Ana itu paling takut sama guru itu. Kalau kita lagi di majelis kemudian guru lagi ngomong, tahu-tahu kita ngobrol gitu. Anak takutnya bukan apa, anak ini bukan orang yang pinter banget. Kalau seandainya ditanya, tahu-tahu nggak bisa, tadi ketahuan ngobrol kan anak dihukum. Ya, jadi anak itu paling nggak berani dari dulu kalau ada pengajian, pelajaran di kelas, lalu kita ngobrol. Subhanallah, kok kadang-kadang itu anak ngajar di kelas, di masjid ada yang ngobrol, itu rasanya kayak gimana gitu. Ya. Dan anak sudah sering sampaikan ke mahasiswa, yang ngantuk itu takdir anak maklumi. Tapi kalau ngobrol atau lihat HP tertawa sendiri, subhanallah, itu rasanya itu kesabaran tersendiri itu. Ya, mungkin pahalanya lebih besar dari pahala ngajarnya. Melihat ada orang lihat HP ketawa sendiri. Ada kadang-kadang ada yang duduk di belakang, ada laptop gitu dia. Itu subhanallah, anak suruh beberapa untuk baca kitab. Dia karena saking asiknya dengan laptopnya, maka anak suruh sebagian untuk baca, terus anak jalan ke belakang. Ternyata lihat YouTube, subhanallah. Itu kan gak ada banget ya orang zaman sekarang. Meskipun orang yang membanggakan kita ini genset gitu. Gak pantas, tetap itu harus beradab. Bukan kita yang nurut ke orang genset.
Tapi mereka belajar bagaimana adab orang untuk belajar biar ilmu mereka berkah. Kita sebagai pendidik pengen mereka memahami yang kita pahami. Tapi kalau begitu caranya, gimana kira-kira? Tapi ada saja kan orang model seperti itu. Maka Ibnu Jamaah, ini beliau jauh banget ya. 733 Hijriah beliau wafatnya. Beliau memberikan contoh real. Kalau di majelis ada yang memang ganggu. Ganggu itu karena adabnya jelek. Maka yang pantas negur adalah syekh. Gitu. Tapi kalau syekh ngizinkan, boleh. Dikatakan, wa in asa'a ahadun adabahu ala syekh. Tapi kalau seandainya yang tidak adab itu nyalahnya ke syekh. Syekhnya dibantah, atau dia tidak sopan, atau mungkin suaranya keras ganggu syekh kayak gitu. Ta'ayyana 'alal jama'ati intiharuhu wa radduhu wal intisaru lisyaikh biqadri al-imkani wafa'an li haqqihi. Maka sudah sepantasnya untuk semua bantah dia. Agar syekhnya tidak perlu capek-capek bantah dia. Sudah, kamu itu diam kayak gitu. Tapi memang sekadarnya. Yang memang itu bisa menjaga kehormatan syekhnya. Wala yusyariku ahadun minal jama'ati ahadan fi hadithihi wala sayyama syekh. Ya, tidak pantas orang yang hadir di majelis itu ikut ngomong. Dia ikut ngomong padahal yang dapat giliran bukan dia. Tidak pantas dia ngikut nimbrung, entah ikut baca, entah ikut komentar atau menyebutkan pembahasan yang ada pada kitab yang bukan pelajaran dia. Ya, apalagi kalau dia sampai nambah-nambahin omongannya syekh. Iya syekh, ana juga sudah pernah kayak begitu. Itu enggak adab. Enggak adab. Ya, dulu pernah kita bahas ya, kalau seandainya syekh ketika berbicara ternyata kita sudah pernah dengar sebelumnya. Ilmu itu bukan hal yang baru untuk kita, maka diam itu merupakan adab. Dan subhanallah, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab beliau, kalau tidak salah Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, beliau pernah menukil dari seorang ulama namanya Atha ibn Abi Rabah. Atha ibn Abi Rabah ini seorang tabi'in dari penduduk Mekah. Beliau lagi ada di majelis, ternyata ada orang lagi bahas apa, dibantah langsung oleh orang yang ada di majelis itu. Marah Atha ibn Abi Rabah. Beliau mengatakan, subhanallah, ma hadha? Amman akhadtum hadha? Subhanallah, ini apa? Kalian belajar kayak gini dari siapa? Beliau mengatakan, wallahi innar rajula la yatakallam wa ana a'lamu qablahu. Demi Allah, dalam satu majelis kadang ada orang berbicara, aku sudah tahu ilmu itu. Wa urihim anni la uhsinu minhu syai'a. Tapi aku ingin tunjukkan bahwa anak nggak ngerti apa-apa. Karena orang itu ketika mendengarkan dan perhatian, yang ngomong merasa dihargai. Tapi kalau ngomong kemudian dibantah langsung, oh iya itu kan, nggak enak itu kayak gitu. Orang ngomong sudah nggak enak, kalau lagi ngomong tahu-tahu ditimpalin. Maka ternyata di antara adab orang dalam majelis, dia tidak ikut nimbrung ngomong kalau memang bukan jatah dia. Begitu. Qala ba'dul hukama, sebagian orang bijak mengatakan, minal adabi alla yusharika ar-rajula fi hadithihi wa in kana a'lama bihi minhu. Sudah sepantasnya orang itu tidak nimbrung omongan orang lain meskipun dia lebih tahu. Biarkan orang lain ngomong, dan ini berat banget. Ini susah. Orang dah tahu, kemudian dia memang suka ngomong ya. Ada orang ngomong dia nggak nimpalin, itu rasanya gatel banget. Ya. Sampai ada ungkapan dari orang Arab, ta'allam husnal istima' kama ta'allamta husnal kalam. Kamu belajar bagaimana mendengar yang baik seperti kamu belajar bagaimana berbicara yang baik. Jadi kalau ada istilah sekarang itu public speaking ya, bagaimana fun atau metode berbicara di depan publik, berceramah, latihan khutbah dan seterusnya. Ada pelajaran dan kursusnya, teorinya banyak. Tapi sekarang bagaimana cara mendengar yang baik? Kalau pas ngantuk kan? Ya, saya nggak usah belajar kalau itu sih. Ya, tapi maksudnya ternyata mendengar itu lebih membutuhkan kesabaran. Beliau menyebutkan tentang nukilan dari Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah.
Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, "Wala tusyarik fil hadithi ahlahu wa in arafta far'ahu wa aslahu." Jangan kamu nimbrung omongan orang lain yang menjadi pembicara atau yang dapat jatah untuk berbicara di situ. Meskipun kamu sudah tahu semua pembahasannya, yang prinsip maupun yang cabang-cabangnya, tidak apa-apa, diam saja. Ya. Fa in 'alima ithara asy-syaikh dzalika awil mutakallima fala ba's. Kalau syekh mau dan ridha mengizinkan atau orang yang sedang berbicara mengizinkan, baru silahkan. Wa qad taqaddama dzalika mufassalan fil fasli qablahu, dan ini sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Dan memang ya, orang pintar tidak semuanya sikapnya bijak. Pintar, cerdas, hafalannya kuat, atau mungkin dia yang paling jelas. Tapi Masya Allah, kalau kita lihat ada orang pintar dan sopan, tambah hormat kita. Subhanallah, dulu Anda punya kawan, dia ranking satunya sudah di angkatan kita itu tahun 2005 itu dari Yordania. Dan subhanallah dia bilang katanya dia syarif. Dia ini Habib keturunan Nabi SAW, dan bilang dia di rumah saya ada anunya, ada riwayat silsilah nasabnya. Subhanallah dia nilainya tinggi banget. Dan ketika orang pada nggak ngerti, dia akhirnya ngerti. Tapi dia nggak langsung jawab. Diam dulu. Diam sampai semuanya nggak ada yang jawab. Lalu dia bilang, "Syekh, ana mau coba." Jawab, "Benar, Masya Allah. Pernah laptopnya Syekh nggak ngerti itu apa, mati apa gitu. Syekh, ana boleh bantu?" Maju dia. Masya Allah, bahasa Inggris aja ngerti dia kayak gini. Ya Allah, ini orang kayak nggak ada kurang-kurangnya. Masya Allah, luar biasa ini. Dan hebatnya itu sopan dia. Sopan. Ya. Kadang ada syekh yang memang, kalau kita bilang jengkelin, iya. Jadi dia datang dari satu negara dan dia menyebutkan syubhat Asy'ariyah. Wah, itu sebagian kawan kita dari Palestina gitu, nggak diem langsung. Syekh ini langsung orang Arab, antum tahu sudah itu. Masya Allah, kita dengar itu ya seneng juga gitu. Nah, ini orang kayak gini nih yang pantas untuk membalas ya orang Arab juga gitu. Karena kalau kita kan kesulitan ngomong, pahamnya juga susah gitu. Tapi Masya Allah, ada sebagian orang, ini kawan ana ini Masya Allah, kita waktu itu belajar hadir alam islami. Kondisi kaum muslimin di semua negara gitu. Diceritakan, kaum muslimin ini belajar begini. Dia ceritakan apa segala macam. Ayo coba, silahkan di antara kalian barangkali ada mau cerita tentang negaranya. Itu kawan ana diam aja, kemudian dia mengatakan, "Syekh, ana mungkin mau menyampaikan." Ya sudah, dia cerita tentang Yordan. Dulu orang betul-betul dekat dengan ulama, ilmu masih banyak. Tapi setelah itu banyak mulai yang sekuler. Tapi dia menggunakan bahasa yang sopan karena dia ngerti ini guru kayak agak sekuler. Iya, jenggotan. Tapi kita ngerasa ini orang kayak gini sih gitu. Tapi Masya Allah, kawan ana ini ketika menyampaikan bahasanya luar biasa. Sehingga tidak membuat dia tersinggung. Dia mengatakan, orang-orang di tempat kami, Syekh, anak-anak kecil juga banyak nggak sholat. Orang-orang dewasa banyak nggak sholat. Dalam hati anak, Indonesia banget kan? Ya, tapi maksudnya, dia ketika menyampaikan itu bahasanya santun. Nah, santun. Kayak gitu itu. Itu betul-betul memperlihatkan kesempurnaan akhlak orang ketika belajar. Dan memang Anda dengar kawan Anda ini murid-muridnya murid Syekh Albani. Ya, Allahu a'lam. Baik, yang jelas ini menunjukkan bahwa seorang ketika bermajelis memang sudah sepantasnya dia sopan, ya. Meskipun ketika melihat ada orang yang tidak pantas. Subhanallah, disebutkan oleh Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah, Imam Ahmad ini pernah keluar dari rumah mau ke majelis. Sampai di majelis ternyata beberapa muridnya pengen ngusir seseorang. Ini parah ini. Mereka mengatakan, "Hadza aduwallah," ini musuhnya Allah. Kabshuz zanadiqah artinya kambingnya orang-orang munafik, sampai dibilang begitu. Dia terus, maka Imam Ahmad marah. Dia mengatakan, "Amman ta'khudun hadza?" Kalian belajar dari siapa seperti ini? Da'un nasa yastami'un aw ya'khudun al-ilm fayansarifun. Biarkan semua orang duduk belajar, kalau mau pergi biarkan pergi, tapi enggak usah diusir-usir begitu. Gitu. Artinya para imam mereka menghargai sekali. Dulu kalau tidak salah ada seorang ulama, ini dengan Imam Ahmad juga, Ishaq ibn Rahuyah. Ishaq ibn Rahuyah
tahu kalau buku yang sedang dipegang itu isinya tentang syubhat beberapa orang yang menentang syariat. Maka buku itu dilempar. Marah beliau. Imam Ahmad melihat, maka beliau mengatakan, la yuf'alu bi kalamil abrar. Tidak seperti ini cara memperlakukan perkataan para ulama. Meskipun di situ ada syubhatnya, tetapi ini banyak ungkapan-ungkapan yang bermanfaat juga. Ini tidak pantas orang memperlakukan buku seperti itu. Dan subhanallah, sebagian orang zaman sekarang, ya, ketika belajar lihat muridnya nggarap tugas nggak pantas, ini siapa yang bikin? Kamu, dilempar. Tak pantas sekali. Dari adab tidak mencerminkan. Kalaupun dia marah atau melihat ternyata muridnya tidak mengerjakan sebagaimana yang dia arahkan, maka tidak sepantasnya dia kerjakan seperti itu. Karena dia ini kan memiliki ilmu. Bersikapnya tidak boleh seperti orang yang tidak berilmu. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ini sudah masuk waktu adzannya. Ya, silakan adzan dulu. Ikhwatan Islam, kita simak dikumandangkannya azan sholat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Baik, kita melanjutkan satu bab lagi insyaAllah, atau satu poin lagi di antara adab seorang dalam majlisnya. At-tasi' yang ke-9, alla yastahi min su'alin aw min su'ali ma ashkala alaih wa tafahhumi ma lam yata'aqqal bitalattufin wa husni khitabin wa adabin wa su'al. Hendaklah seseorang tidak malu untuk bertanya sesuatu yang dia tidak ketahui dan memahami apa yang belum nyantol. Dia berusaha memahami, ternyata dia belum paham. Maka tidak mengapa dia bertanya, tapi dengan adab, dengan lemah lembut, dengan cara yang baik, dan dengan pertanyaan yang baik. Ada beberapa riwayat yang disebutkan ini, dan ini merupakan salah satu metode belajar.
Salah satu metode belajar bertanya. Karena tidak semua yang kita bingungkan ada di pelajaran. Dan tidak semua orang pintar bisa menyampaikan ilmunya. Dulu Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, al-ilmu khazain. Ilmu ini lautan yang banyak. Artinya perbendaharaan yang banyak sekali. Taftatihuha al-mas'alah. Yang bisa menggali, yang bisa bertanya. Dulu salah satu dari guru kami cerita. Beliau mengatakan salah satu dari syekh kami ketika ngajar di kelas, dia ini alim banget. Tapi nggak bisa ngajar. Jadi yang disampaikan ya cukup apa yang beliau ingat. Bahkan berhadapan dengan orang saja sudah kayak minder, ketakutan. Kelihatan, ini syekh beliau. Dan betul-betul nyampaikannya ya orang namanya yartabik. Atau sudah bingung sekali ngomong di depan orang itu. Jadi yang sampaikan sangat terbatas. Tapi subhanallah kalau sudah mulai masuk ke pertanyaan, maka kelihatan ilmunya. Pertanyaan itu dijawab dengan detail. Maka di beberapa buku ulama hadis ada yang namanya as-su'alat. Ya, su'alat itu pertanyaan dengan jawabannya. Nah, sekarang penulisnya siapa? Penulisnya bisa yang menghimpun, yang bertanya, atau bisa juga dikatakan ini adalah jawaban dari Syekh Fulan. Seperti Ibnu Ma'in rahimahullah. Ibnu Ma'in ini temannya Imam Ahmad, wafatnya tahun 233 Hijriah. Beliau punya kitab tarikh. Isinya jawaban tentang kedudukan para periwayat hadis. Ditanya oleh muridnya Ad-Duri, maka beliau jawab. Ditanya lagi, dijawab fulan kadzab, fulan hasanul hadis, fulan thiqah dan seterusnya, dihimpun. Nah, ini bukan tulisan beliau, tetapi pertanyaan muridnya. Abu Bakar Al-Ajurri bertanya kepada Abu Dawud. Abu Dawud bertanya kepada Imam Ahmad. Masing-masing membuahkan sebuah tulisan su'alat. Nah, ini merupakan salah satu metode dalam belajar. Terkadang pertanyaan itu memang privasi. Tapi kalau kita nggak tanya, nggak ngerti sama sekali. Bagaimana caranya? Sudah, memang harus ada yang dikalahkan. Maka ada beberapa riwayat di sini menunjukkan bahwa orang bisa bertanya, apalagi kalau bertanyanya yang dibutuhkan dan dengan cara yang sopan, luar biasa. Luar biasa. Dan dalam beberapa riwayat, dalam hadis seperti khutbah Jumat kemarin kita sebutkan, ada sebagian orang lebih didengar oleh Nabi SAW karena cara menyampaikannya lebih sopan. Baik. Nukilan pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Orang yang mukanya tipis, maksudnya malu banget dia. Makanya kalau orang nggak punya malu namanya muka apa? Iya, bukan muka triplek ya. Kalau triplek itu tipis. Maka dibilang man raqqa wajhuhu, yang mukanya tipis, maksudnya malu banget dia. Maka dikatakan raqqa ilmuhu, ilmunya juga bakal tipis. Maksudnya gak usah malu untuk bertanya. Qala Mujahid, Mujahid ini muridnya Ibnu Abbas. Ya, Mujahid bin Jabr. La yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Orang yang dua model sifatnya ini gak bakal bisa belajar. Yang satu malu, yang satu sombong. Yang malu mau nanya gak jadi. Waktu mau pengajian itu mau nanya, bingung dia, galau sekali. Sampai pengajian selesai nggak tanya, dia gerundel itu. Kenapa nggak tanya tadi itu? Nyeselnya itu kayak gitu. Begitu dia bisa bertanya, masya Allah, kayak berjasa, masya Allah. Dan memang ini perlu dilatih. Dulu waktu kita di Al-Irsyad itu ada seorang senior, ketua kamar anak itu. Dan memang beliau sudah dewasa. Setiap pengajian ustaz mesti tanya. Dia bilang, masya Allah, antum. Setiap pengajian antum tanya. Kita ini buru-buru mau bertanya. Untuk tidak ngantuk aja susah. Apalagi ini bertanya. Itu kan modal mental banget. Makanya ketika anak lihat beliau ini begitu. Ya akhi, kata dia. Usahakan tanya. Antum yang dengar, antum tanyakan. Itu akan membuat antum lebih paham. Dan antum lebih termotivasi untuk belajar. Katanya begitu. Baik. Tapi orang sombong. Dia nggak tanya juga. Karena dia gengsi untuk bertanya. Ini lebih jelek. Wa qalat Aisyah
Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, rahimallahu nisa'al ansar lam yakunil haya'u yamna'uhunna an yatafaqqahna fid din. Aisyah memuji wanita Ansar. Beliau mengatakan, semoga Allah merahmati para wanita kalangan Ansar, mereka tidak terhalangi rasa malu untuk bertanya tentang agama. Riwayat kedua, ini tadi dalam riwayat Muslim. Yang kedua dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Ya Rasul, Allah tidak malu dari kebenaran. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat. Apakah seorang wanita juga wajib mandi kalau dia mimpi basah? Tapi dimulai dengan ya Rasulullah, Allah enggak malu dari kebenaran. Ini justru untuk nutupi rasa malunya karena dia malu banget. Subhanallah, ini dua pertanyaan privasi untuk perempuan. Ini yang riwayat Ummu Sulaim ini, dia mengatakan, apakah seorang wanita kalau mimpi basah dia harus mandi kayak laki-laki? Nabi SAW menyatakan, na'am, idza ra'atil ma', kalau dia melihat sperma, dia harus mandi. Maka tanya lagi dia, wa hal yakunu hadza, apakah mungkin seorang perempuan mengeluarkan sperma? Kata Nabi SAW, na'am, famin aina yakunu syabah, kalau tidak ada sperma perempuan, dari mana ada anak mirip dengan orang tuanya? Ya, lalu Nabi SAW mendetailkan, innama ar-rajuli ghalidhun abyad wa ma al-mar'ati raqiqun asfar famin ayyihima ala aw sabaq yakunu minhu syabah. Kata Nabi SAW, sperma laki-laki itu putih kental, sperma perempuan kuning dan encer. Mana yang lebih dulu atau lebih kuat, maka itu akan berpengaruh pada kemiripan. Ada yang mengatakan kemiripan anak dalam muka, ada yang mengatakan kemiripan dalam jenis kelamin. Mana yang ini, mana yang itu, tidak jelas. Tapi yang jelas itu berpengaruh. Baik, pantas sekali kalau ada orang malu banget bertanya tentang itu. Sampai dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ta'anaha bi usbi'iha. Tangannya ditusuk gini, kamu ini. Karena itu memang malu sekali. Aisyah sampai mengatakan, fadhahtin nisa, kamu buka aibnya perempuan. Kalau yang pertanyaan pertama, yang diceritakan Aisyah, ini ada seorang sahabiyah. Dia bertanya, ya Rasul, bagaimana cara mandi janabah? Bagaimana cara mandi dari haid? Nabi SAW mengatakan, salah satu dari kalian siapkan airnya, kemudian dibasuh kepalanya ini, sampai air itu betul-betul di dasar rambut. Ini untuk perempuan. Sampai di dasar rambut, kemudian setelah itu dia kelocorkan ke seluruh badannya. Thumma ta'khudhu firsatan mumassakatan fatatahharu biha. Lalu diambil kapas, kemudian kapas itu dipakai untuk bersuci. Tanya lagi ini, ya Rasulullah, kaifa tatahharu biha? Gimana cara bersuci dengan kapas? Kata Nabi SAW, tak simpen-simpen bahasanya, kamu nanya lagi. Maka Nabi SAW jawab, subhanallah, tatahharina biha. Subhanallah, kamu pokoknya dipakailah. Diambil oleh Aisyah radhiyallahu anha. Gini caranya, tatabba'ina atharad dam. Kamu bersihkan tempat keluarnya. Lalu Aisyah mengatakan, ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yakun yamna'uhunna al-haya'u an yatafaqqahna fid din. Ya, betul-betul mudah-mudahan Allah merahmati perempuan Ansar. Mereka malu tapi tidak terhalangi malunya untuk bertanya tentang agama. Subhanallah, sekarang kebalik. Rasa malunya sudah hilang, tapi tidak bertanya agama. Ya kan? Itu ibu-ibu joget TikTok di toko ini lagi beres-beresin barang di mall gitu, dia kerja pakai jilbab gitu. Dia sambil ke yang TikTok, subhanallah, ana lihatnya malu. Ini orang ibu-ibu sudah kayak begitu, tapi karena memang semuanya rusak. Ana diberitahu sama sebagian orang yang melihat itu dulu, katanya ada seorang artis, dia ngerekam dirinya sendiri sedang joget, dibully habis-habisan kayak orang gila katanya. Sekarang hampir kayak orang gila semuanya. Ya, di depan kamera dia begitu, dan tidak perhatian di mana sudah dia. Terkadang anak pemudi, terkadang ibu-ibu, terkadang di mana, kadang ini di taman yang lebar itu, alun-alun, kumpulan ibu-ibu pensiunan, pasang kamera juga semua, ya Allah. Itu rasa malunya sudah hilang, tapi nggak tanya agama, jadi ruginya 2 kali, begitu. Maka hidayah itu mahal ya. Alhamdulillah ada orang kalau bisa belajar agama itu alhamdulillah banget. Baik, kemudian dikatakan
Wali ba'dil Arab, sebagian orang Arab mengatakan, walaysal ama tulus su'ali wa innama tamamul ama tulus sukuti 'alal jahl. Tidaklah buta adalah orang yang banyak bertanya, akan tapi orang yang betul-betul buta sekali, orang yang rela diem, tidak mau bertanya ketika dia tidak tahu. Ada yang mengatakan ini, waqad qila, ada yang mengatakan man raqqa wajhuhu 'inda as-su'al dhahara naqsuhu 'inda ijtima'ir rijal. Orang yang mukanya tipis, artinya malu sekali untuk bertanya, maka akan kelihatan ketidaktahuan dia, kelemahan ilmunya pada saat orang-orang yang menjadi kawannya berkumpul, saling berdiskusi, dia nggak ngerti apa-apa. Kita dulu waktu di Jami'ah, subhanallah, kalau kumpul dengan kawan-kawan itu, obrolannya Masya Allah, kita ketinggalan banget. Oh, kitab ini sudah muncul, tahqiqan ini, cetakan ini. Kok bisa nyambung semua gitu. Kita kapan belajarnya? Itu orang-orang itu mungkin dari negaranya sudah terbiasa obrolan tentang cetakan buku, tafsir, syarah hadis, apa Masya Allah. Kita jadi paling gak nyambung sendiri. Ya, zaman sekarang, sebagian mahasiswa atau santri, dia malu ketika ngobrol dengan kawannya, pada nyambung, ini HP yang baru, ini ada tempat baru begitu. Dia minder kok, dia nggak bisa nyaingin mereka. Nggak usah minder sebenarnya, biar jadi orang cupu katanya. Ya nggak apa-apa jadi cupu. Mau cupu malam, cupu siang, nggak apa-apa. Kalau masalah dunia nggak rugi, kita nggak ngerti itu. Nggak apa-apa. Baik, dikatakan wala yas'alu an syai'in fi ghairi mawdhi'ihi illa li hajatin aw ilmin bi ithari syekh dzalik. Tidak sepantasnya orang bertanya yang tidak ada hubungan dengan pelajaran itu, karena akan menyia-nyiakan waktu, kecuali kalau ada kebutuhan atau syekh mengizinkan. Wa idza sakata syekhu 'anil jawab lam yulihha 'alaih. Kalau syekh ditanya diam tidak jawab, maka jangan desel-desel untuk dapat jawaban. Ada nukilan dari seorang ulama namanya Al-A'mash, Sulaiman ibn Mihran, wafat tahun 147 Hijriah atau 148 Hijriah. Beliau mengatakan, as-sukutu jawab. Diam adalah jawaban. Karena memang sebagian orang bertanya, pertanyaannya nggak perlu dijawab. Baik. Kemudian dikatakan, wa in akhta'a fil jawab fala yaruddahu aw fala yarudda fil hali alaihi wa qad taqaddam. Kalau gurunya salah dalam menjawab, jangan langsung dibantah. Tapi nunggu ketika orang tidak ada. Atau biarpun dia akan menjawab, jawabannya dengan cara yang sopan. Dulu pernah dibahas. Ya, dengan cara misalkan, Syekh antum lebih tahu dalam hal ini. Tapi kalau ada yang mengatakan begini bagaimana? Artinya dengan kata-kata yang sopan untuk mengingatkan Syekh. Wa kama la yanbaghi lit-talibi an yastahyiya min as-su'al, fakadzalika la yastahyi min qawlihi lam afham idza sa'alahu asy-syekh. Demikian ketika seorang talib atau penuntut ilmu tidak boleh malu ketika bertanya, demikian pula dia tidak boleh malu untuk mengatakan saya belum paham Syekh. Kalau ditanya oleh gurunya, bilang belum paham, enggak apa-apa. Ya. Li'anna dzalika yufawwitu alaihi maslahatul ajilata wal ajilah. Kalau dia tidak mengatakan afwan saya belum paham, dia akan kehilangan dua manfaat. Ada manfaat yang cepat, ada manfaat yang lambat. Yang cepat apa? Wa ammal ajilah fa hifdzul mas'alati wa ma'rifatuha wa i'tiqadu asy-syaikh fihi as-sidq wal wara' wal raghbah. Manfaat yang cepat, dia akan kehilangan itu, dia bisa memahami pelajaran. Kalau dia mengatakan, afwan ana belum paham Syekh, maka Syekh akan mengulangi. Tapi karena dia malu untuk mengatakan belum paham, akhirnya Syekh sudah tidak mengulangi lagi. Syekh akan nyangka dia sudah betul-betul paham dan jujur, akhirnya tidak diulang. Rugilah dia. Wal ajilah, manfaat yang lambat, salamatuhu minal kadhibi wan nifaqi wa'tiyadihi at-tahqiq. Dia tidak memiliki sifat bohong. Aslinya kan belum paham. Karena dia belum paham, tapi gara-gara dia nggak menjawab saya belum paham, jadi terbiasa untuk bohong. Begitu. Qala al-Khalil, Khalil maksudnya ini bukan Nabi Ibrahim, tapi Khalil ibnu Ahmad al-Farahidi. Ini salah seorang ulama ahli bahasa di abad kedua, wafatnya tahun 174. Beliau mengatakan, manzilatul jahli bainal haya'i wal anafah. Orang bodoh itu biasanya hidup di antara dua sifat. Kalau nggak terlalu malu, sombong.
Baik. Kemudian dikatakan ini sebagai penutupnya, waqad taqaddama fi adabil alimi annahu la yas'alul mustahi hal fahimta bal yatawassalu ila al-ilmi bi fahmihi bi tarhil masail fa in sa'alahu fala yaqul na'am hatta yattadhiha lahu al-ma'na ittidahan jaliyan kay la yafutuhu al-fahmu wa yudrikahu bi kadhibihi al-itham. Dan sudah dipahami dalam pembahasan sebelumnya, kita belum bahas ini. Beliau mengembalikan pada adab seorang guru. Nah, ini kita sengaja lompati. Ya, karena memang itu mungkin pantasnya dibahas yang belakangan. Tapi penulis mengatakan dulu pernah dibahas, kalau seorang guru melihat ada muridnya yang memang pemalu, maka jangan ditanya, kamu sudah paham belum? Jangan ditanya seperti itu, karena dia mau menjawab belum paham aja malu. Maka enaknya dipancing dengan pertanyaan yang dia bisa jawab. Dia bisa jawab. Kalau perlu jawabannya yang singkat. Mana kira-kira yang benar? A atau B? Oh, yang A gitu. Kenapa A? Oh, bingung lagi dia. Ya, karena dia setengah mati tuh mau ngomong. Ya. Apalagi kalau disuruh menjelaskan. Setengah mati lagi. Jadi mati sempurna. Ya. Jadi dikatakan, kalau seorang alim melihat ada muridnya yang malu, maka jangan tambah ditanya dengan pertanyaan yang detail. Baik, kalau seandainya ditanya, maka janganlah seorang murid langsung mengatakan, iya saya paham, sampai betul-betul dia memahaminya, agar dia tidak kehilangan manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Berikan kami motivasi mengenai ilmu hadis, karena banyak yang mengatakan ilmu hadis itu susah, sehingga penuntut ilmu semakin berkurang untuk mengambil jurusan tersebut. Ya, dari dulu ilmu hadis itu memang sedikit. Yang belajar sedikit. Maka sampai para ulama mengatakan, ilmu hadis itu butuh rijal. Rijal itu para kesatria. Sabar. Dalam riwayat Az-Zuhri, beliau mengatakan, la yu'jibuhu illa dhukurur rijal, wala yazhadu anhu illa inathuha. Ya, yang suka ilmu hadis adalah orang-orang hebat. Yang takut-takut biasanya yang perempuan-perempuan. Maksudnya laki kayak perempuan tuh. Ya, benci-bencinya itu kayak gitu. Takut sama ilmu hadis. Ilmu hadis itu mudah. Dan orang ketika menghafal syair, kenapa hafal syair nggak hafal hadis? Kan rugi. Ya, hafalin hadis. Dalam ilmu hadis itu antum sudah menghafal kata-kata yang balik sekali. Nabi SAW itu bahasanya tinggi. Kemudian yang kedua, orang itu selalu kayak punya trauma masuk jurusan hadis ngafalin 150 hadis. Siapa yang nyuruh antum 150 hadis dalam satu hari? Ana bilang sama mahasiswa ana. Ketika ana bilang, kesempatan terakhir tasmi', pekan terakhir kita belajar. Pekan tenang ana nggak nerima tasmi' lagi. Masya Allah, ngapalin 10 hadis. Ana bilang, kan sehari antum bisa 10 hadis. Ana bilang, ana nggak minta 10 hadis per hari. Satu hari 3 hadis aja. Kalau setiap hari 3 hadis, 10 hari 30 hadis. 1 bulan 90 hadis. Bulan kedua nggak sampai selesai, antum sudah selesai muqarrar 150 hadis. Masalahnya orang itu ngebayangin yang gede-gede, 150. Nggak jadi dia ngapalin. Gitu, takut akhirnya. Padahal orang hafal hadis itu nikmat sekali. Nikmat sekali. Ya, yang pertama yang dihafalin adalah perkataan Nabi SAW. Yang kedua itu melatih dia untuk fasih lisannya. Seperti itu. Maka Ibnul Jauzi pernah mengatakan, orang yang hafalannya sedikit, memang tingkat kemampuannya tidak seperti yang hafalannya banyak. Beliau mengatakan, laisa man hafidha nisfal qur'ani kaman hafidhal kull, wa laisa man hafidha mi'ata haditsin kaman hafidha alfa. Tidak sama orang yang menghafal setengah Al-Quran dengan yang menghafal Al-Quran full. Tidak sama orang yang menghafalkan 100 hadis dengan orang yang menghafalkan 1000 hadis. Wa ala hadha falaisal ilmu illa ma hussila bil hifdz. Dengan demikian kesimpulannya, ilmu itu hanya yang dihasilkan dengan hafalan. Antum mau belajar jurusan hebat apapun, harus hafal. Kalau enggak ngapalin, kayak orang cupu. Iya, cupu di jurusannya, memalukan. Iya, orang sekarang yang penting nalarnya. Nalar itu bertahan sehari, hilang habis itu. Hilang. Orang pengen paham yang kuat, dia harus ngapalin. Seperti itu, wallahu a'lam. Bagaimana mengamalkan hadis Nabi SAW, tidur berbaring sebentar setelah sholat qabliyah subuh. Iya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Aisyah mengatakan,
Karena Rasulullah SAW idza shalla raka'atil fajr ittaja'a ala shiqqihil aiman. Nabi SAW kalau sholat qobliyah subuh, beliau akan tiduran ringan. Dan ini sebenarnya karena Nabi SAW bangun sholat tahajud. Lalu beliau bisa istirahat sebentar. Istirahat sebentar sebelum sholat subuh sehingga sholat subuhnya fresh gitu. Tapi harus diukur kadarnya. Dia pengen tiduran sebentar, akhirnya 10 bentar. Bangunnya habis terbit matahari, repot. Ya, tapi ini sunnah. Kita katakan itu sunnah. Kalau seandainya ada orang bisa tiduran dan tidurannya misalkan di masjid, kalau diizinkan di masjid. Sebagian DKM nggak mengizinkan, memang bau orang tidur itu. Ya, tiduran sebentar nggak apa-apa. Kalau tiduran di rumah bahaya. Ya, Nabi SAW beliau mengatakan, Inna ainayya tanamani wa la yanamu qalbi. 2 kelopak mataku tidur, hatiku tidak tidur. Nah kita ini semuanya jasad tidur semua. Bahaya. Tapi bukan berarti ini nggak praktekkan. Kalau orang bisa praktekkan. Tapi kalau tidak bisa, maka perhatikan maslahatnya. Apa yang harus dilakukan ketika bertanya ke guru, namun pertanyaan anak tidak dijawab, bahkan sudah sampai 3 kali bertanya tidak ada. Coba antum istighfar. Nggak ada masalah ya. Kadang-kadang pertanyaan itu banyak ya. Pertanyaan di pengajian banyak sehingga tidak sempat terbaca atau gurunya terlalu sibuk atau memang anggap saja guru antum tidak bisa menjawab. Ya sudah antum sabar, tanyakan ke ustadz yang lain. Ya, tanyakan ke ustadz yang lain. Gak usah bingung galau. Ya. Meletakkan Al-Quran. Ini bertanya, apa hukumnya meletakkan Al-Quran atau kitab ilmu para ulama di bawah, di karpet masjid gitu ya. Ini tidak ada dalil yang melarang memang. Akan tetapi para ulama menyebutkan perlunya kita menghargai, menghormati. Dan ini sebenarnya perintah untuk menghargai ini dalilnya umum. Adapun disebutkan secara khusus itu pemahaman para ulama. Maka mengambil pemahaman para ulama lebih baik daripada pemahaman kita sendiri. Ya, contohnya di beberapa buku adab para ulama, mereka melarang orang meletakkan mushaf ditumpukin buku ilmu yang lain. Buku hadis tapi numpukin mushaf. Mereka bilang nggak pantas karena Al-Quran yang paling tinggi. Nggak ada dalilnya. Akan tetapi kalau kita pakai itu merupakan takrim. Ya, kita berusaha untuk menghormati Al-Quran. Nah, masalahnya sebagian pemuda, dia baru ngaji terutama. Oh, nggak ada dalilnya. Larangan untuk meletakkan mushaf di tanah. Ambil, cek, taruh. Mau sholat itu, pakai mushaf yang kecil. Mau sholat, cek, lempar depan itu. Allahu Akbar. Nggak ada larangan. Nah, ini kan kelihatan sekali. Ya, tidak taunya tentang sopan santun dalam memperlakukan kita. Ustaz, Anda melihat seorang sholatnya, tumitnya kadang-kadang suka merenggangkannya. Apakah ada hadis Ustaz tentang keutamaan merapatkan shaf sholat? Mohon jawabannya. Iya. Ada jawabannya. Ya, bahkan kalau tidak salah Anas bin Malik atau Abu Hurairah mengatakan kunna nulziqu atau kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Dulu kami dengan para sahabat kalau sholat merapatkan shaf itu dengan cara pundak dengan pundak, tumit dengan tumit, kaki dengan kaki. Dan berarti sampai rukbah birrukbah, ya, dengkul dengan dengkul. Nah, sebagian ulama sekarang mereka mengatakan itu dipahami artinya ditegaskan banget merapatkan shaf. Tapi tidak wajib untuk itu. Betul memang merapatkan shaf tidak wajib. Kalau seandainya ada orang yang shafnya kayak gigi growang itu, shafnya sholatnya sah. Karena itu kesempurnaan dalam sholat. Tapi ternyata para sahabat dulu betul-betul seperti itu. Lalu Abu Hurairah ini mengatakan, kalau seandainya aku lakukan di zaman sekarang, maka kamu akan mendapati sebagian mereka seperti baghlus syamus. Seperti keledai yang marah kepanasan. Disuruh rapat, repot banget. Ya kan? Nah, ada orang yang sampai nggak sabar, dia sholatnya megagah langsung. Pok, gini. Ini semua salah ya. Jadi orang ingin berusaha merapatkan shaf secukupnya. Kalau seandainya ada orang yang tidak biasa seperti itu, ya tidak mengapa. Ya. Bagaimana adab yang baik untuk meninggalkan kumpulan teman yang suka menghabiskan waktu dengan hal yang tidak bermanfaat? Saya nggak enakan mau ninggalin, soalnya sudah lama kami sering kumpul-kumpul. Ini justru kumpul-kumpul ini menjadi halangan belajar. Ya, disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan dalam kitab Ma'alim fi Tariq Talabul Ilm bahwa fudulul mujalasah, sering ngumpul-ngumpul ini menjadi awaiqut talab, sandungan orang belajar. Mau belajar
Mampir dia ngopi dulu sebentar. Ngopi dia, nggak jadi belajar itu. Antum keluar dari kamar habis makan malam, pengennya belajar. Mulai dari jam 8 sampai jam setengah 10. Gagal sudah. Antum mampir kamar, jelis dulu, gahwah dulu. Alas, nggak bakal. Itu mirip sama orang yang mau berangkat Jumatan jam setengah 10. Mau kemana? Jumatan. Masih pagi, sih sebentar. Ngobrol. 12, setengah 12 baru berangkat. Ya, gimana caranya? Kita harus mulai melatih diri untuk tidak kalah. Subhanallah, kita punya beberapa asatidzah, di antaranya Ustaz Abdullah Zain. Ustaz Abdullah Zain perhatian dengan adik-adik kelas dulu. Ustaz Abdullah Zain ini sering datang ke kamar-kamar kami. Ustaz Firanda datang ke kamar kami, itu menunjukkan perhatian, dan ana merasakan ayoman dari kakak kelas itu. Ustaz Firanda datang ke kamar ana itu, cuma nyapa-nyapa aja, gimana kayak gitu. Kita merasa dihargai banget, diakrabin sama senior gitu. Tapi subhanallah, Ustaz Abdullah Zain itu kalau datang ke kamar, ngobrol, lihat jam. Ana pulang dulu. Masya Allah. Kalau kayak gitu itu yang kita yang di kamar aja jadi pengen mau ngapain kan? Masya Allah, ini sampai waktu aja digituin. Kadang ana ngobrol dengan kawan-kawan ana, Ustaz Abdullah Zain datang, ngobrol sebentar aja, mungkin gak sampai 5 menit, kemudian dia jam keluar. Ini kan kita yang di situ jadi, wah kita mestinya kayak gitu juga gitu. Ya, kalau kita lihat jam di pengajian berarti minta selesai. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.